Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Jadi pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Noveri Arif Nugroho, dan beliau ini merupakan kepala sekolah dari saya, yaitu kepala sekolah dari SDN Ngajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi dengan Bapak terkait dengan pengalaman Bapak dalam memimpin, khususnya dalam pengambilan keputusan, ya Pak. Iya. Pertama-tama saya izin dulu untuk mewawancarai Bapak, apakah boleh Pak? Boleh sekali, Bu Dian. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Kalau saya lihat Pak Ferry ini kepala sekolah yang energik, usianya masih muda dan pengalamannya juga cukup bagus ya. Dan saya juga tahu mungkin untuk menjadi seorang kepala sekolah mungkin Bapak sudah mengarungi beberapa langkah, beberapa pengalaman ya Pak, pengalaman memecahkan masalah, pengalaman untuk meningkatkan kinerja di sekolah. Nah, mungkin bisa dibagikan ke saya terkait masalah apa saja yang mungkin Pak Ferry pernah hadapi seperti itu. Ya, siap Bu Dian. Iya. Jadi permasalahan-permasalahan tersebut itu memang banyak, Bu. Permasalahan-permasalahan itu intinya terkait dengan yang ada di sekolah, baik permasalahan dari personal, dari seorang guru, mungkin dari anak-anak, mungkin dari faktor dari luar, dari lingkungan. Nah, itu permasalahan-permasalahan tersebut itu tetap harus kita selesaikan, ya. Kita hadapi dan kita cari solusi permasalahan tersebut. Nah, dalam pemecahan tersebut bagaimana kita memberikan istilahnya apa ya, efek positif, efek baik bagi sekolah, seperti itu. Berarti permasalahan itu sangat kompleks dan beragam ya Pak? Beragam sekali. Iya, sangat luar biasa ini Pak Ferry sudah ternyata berpengalaman dengan berbagai macam masalah. Dan pernah tidak Pak dalam sebuah kasus Bapak dihadapkan dengan permasalahan yang dilematis sehingga menyebabkan Bapak menjadi bingung dan harus berpikir lebih dalam lagi untuk pengambilan keputusan tersebut Pak? Iya, pernah sekali dalam kita ada hal-hal yang sangat dilematis nih. Nah, dalam penyelesaian masalah tersebut ya tadi kembali lagi kita harus berpikir yang lebih, berpikir yang jernih dalam mencari solusi pemecahan masalah tersebut. Dan dalam mencari solusi tersebut, kalau dengan kita berpikir jernih, berarti kita insya Allah nanti solusinya akan baik, sehingga nanti bisa endingnya tetap baik semua, seperti itu. Berakhir dengan baik intinya. Berarti kita berharap semua masalah bisa kita selesaikan dengan baik, nggih Pak? Iya, seperti itu. Nggih, luar biasa. Kemudian selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Pak? Oke. Kalau kasus-kasus dilema etika ini di sini kita mungkin ada permasalahan yang sama-sama benar, mungkin kurang tersebut. Terus kalau yang bujukan moral ini nanti permasalahan tersebut itu ada yang benar, ada yang salah, seperti itu. Oh, berarti berbeda ya Pak antara dilematis dengan bujukan moral, gitu Pak? Ya. Oh, ternyata seperti itu. Nah, baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kalau kasusnya atau mungkin permasalahan, kalau di sini sama-sama benar atau sama-sama baik yang mengandung nilai kebajikan. Kalau di sini saya analisakan bahwa permasalahan tersebut memang tujuannya baik untuk sekolah, sama-sama baik untuk sekolah. Kita analisakan seperti itu. Nah, kalau seperti itu tujuannya sama-sama baik untuk sekolah, nah, kita rembuk dulu, kita musyawarahkan dulu bersama warga sekolah. Nah, dari yang baik itu mana yang paling baik? Kalau mana yang paling baik itu kita sudah temukan, kita cari solusinya, kita jalankan. Nah, itu nanti akan menjadikan sebuah prioritas dalam permasalahan tersebut. Sehingga yang tadi yang baik-baik ini ada yang lebih baik, sehingga yang lebih baik itu kita prioritaskan. Seperti itu. Berarti semua itu ada proses untuk menjadi yang prioritas terbaik ya Pak Ferry? Betul sekali.
Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih Pak. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak? Oke. Langkah-langkahnya nggih, yang pertama yaitu kita mencari atau mungkin kita melihat siapa pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kita mengidentifikasi siapa yang terlibat. Setelah itu setelah mengidentifikasi, kita cari dulu istilahnya apa ya, istilahnya rumus-rumus atau mungkin solusi-solusi yang tepat dalam permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya kita musyawarahkan bersama, ada semua warga sekolah, baik bapak ibu guru, pak siswa, mungkin dari pihak komite atau mungkin warga di sekitar. Kalau kita sudah bermusyawarah, nah selanjutnya kita ambil kesepakatan bersama. Nah, dalam kesepakatan bersama tersebut, apakah kesepakatan, kita refleksikan dulu, apakah kesepakatan tersebut ada efek negatif di belakangnya apa tidak. Kalau mungkin itu ada lebih banyak efek negatifnya, kita ulangi lagi, kita cari formula atau cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dari sisi yang lain. Kalau sudah itu ada sisi positifnya, ada kita menemukan titik temunya, sudah klik semua, sudah sepakat semua, sudah mufakat semua, baru kita jalankan seperti itu. Berarti kita membutuhkan komunikasi dan kolaborasi yang bagus nih Pak Iya, Ferry. betul. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Ferry? Iya. Hal-hal yang saya istilahnya yang paling efektif dalam penyelesaian kasus dilema etika, kalau saya pribadi itu tetap dengan musyawarah bersama dengan warga sekolah, itu yang paling utama, atau berkolaborasi dengan semua pihak di sekolah seperti itu. Berarti kita memang sangat memerlukan kolaborasi nih Pak dalam kasus ini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etikanya? Mungkin terkait dengan tantangannya Pak. Kalau tantangannya nih dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, itu tantangannya itu kita berhadapan dengan berbagai istilahnya apa ya, personal yang ada dalam sekolah ini. Nah, bagaimana dari personal tersebut tetap ada ide atau gagasan atau mungkin pendapat yang harus kita istilahnya apa ya, kita sepakatkan, kita satukan dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga apa, nanti dalam pengambilan keputusan tersebut atau mungkin dalam menyelesaikan masalah dilema etika tadi tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, itu yang bagi saya atau mungkin menurut saya itu tantangan bagi saya. Berarti tantangannya adalah menyatukan beberapa ide nih Pak? Ya, menyatukan beberapa Nah, ide. pada waktu seperti itu, mungkin Bapak apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak nanti langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk melakukan prosedur tersebut? Kalau jadwal mungkin tidak ada Ibu ya. Mungkin kalau sudah ada waktu luang, terus mungkin dari yang terkait dengan permasalahan tersebut kita meredakan dulu, tidak langsung diselesaikan. Setelah itu kita mungkin sudah dingin semua. Nah, nanti setelah itu kita ajak rembuk bareng, kita ajak musyawarah bersama dengan semua yang ada di sekolah ini. Kalau waktu biasanya saya gunakan yaitu setelah jam pembelajaran seperti itu, karena kita masih memiliki waktu luang di sekolah ini, sehingga ada kebersamaan mungkin dalam mencari solusinya seperti itu. Luar biasa Pak Ferry, ini jawabannya nih. Saya lanjut lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Pak Ferry dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seseorang itu tetap ada itu dalam saya tetap, karena apa, di sini itu kalau yang saya libatkan yang pertama yaitu guru senior atau mungkin guru yang lebih tua dari saya. Karena apa? Kalau guru yang lebih tua ini saya harapkan ada istilahnya solusi yang bijak. Kalau orang tua itu berpikirnya mungkin lebih bijak daripada kita. Itu kalau itu menurut saya. Terus selanjutnya yaitu kebersamaan atau mungkin kita rembuk bareng, itu yang salah satu faktor-faktor yang saya gunakan. Sangat
Baik ya Pak, Iya, berarti sampai. kita juga harus belajar dari pengalaman guru-guru senior Iya, Pak Ferry. guru-guru sinar betul Iya. sekali. Ini masih ada pertanyaan satu lagi Pak Ferry. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini sangat luar biasa dan kira-kira bisa disampaikan ke saya pembelajaran apa yang Pak Ferry dapat petik dari pengalaman Pak Ferry dalam mengambil keputusan selama ini Pak? Oke. Intinya begini Budian, dalam pengambilan keputusan kita jangan menggunakan istilahnya apa ya. Ini loh saya selaku kepala sekolah atau selaku pimpinan ada di sini harus menggunakan ini keputusan saya putuskan secara sepihak. Tapi kita harus melihat atau melihat kanan kiri kita. Di sini ada bapak ibu guru, ada siswa, ada lingkungan, ada komite, ada semuanya. Kita harus pikirkan bersama. Nah, untuk mencari keputusan tersebut yang paling efektif menurut saya yaitu dengan musyawarah. Dengan musyawarah tersebut, dengan duduk bareng tersebut, dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di sekolah, nah nanti akan mewujudkan, akan menghasilkan sebuah keputusan secara bersama. Nah, kalau keputusan secara bersama tersebut, jadi kita meminimalkan yang namanya dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau mungkin kepentingan-kepentingan dari yang lain seperti itu. Nah, kalau sudah itu berarti kita keputusan bersama, berarti keputusan itu sudah baik dan sudah siap dilaksanakan, dan berharap keputusan bersama tersebut dijalankan dan efeknya positif baik bagi sekolah seperti itu. Ini ternyata pembelajaran yang Pak Ferry sampaikan ini sangat mengena sekali bagi saya Pak. Dan ini mungkin yang membutuhkan pengambilan keputusan, mungkin semua orang membutuhkan ya Pak Ferry ya. Terima kasih Pak Ferry, dan ini merupakan pembelajaran untuk kita semua bahwa pengambilan keputusan itu bisa menyangkut semua pihak yang terkait dengan kita nih Pak Ferry. Luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Pak Ferry. Sama-sama, sudah berbagi dengan saya dan sama-sama. teman-teman saya. Baik, saya akhiri dulu pada wawancara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi dan berwawancara bersama Ibu Tulus selaku Kepala Sekolah SDN Ngandang, dan sekolah ini merupakan sekolah adiwiyata di Kabupaten Rembang. Selain itu, Ibu Tulus juga merupakan guru penggerak pada angkatan 8. Langsung saja kita mulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Tulus? Alhamdulillah baik Bu Dian. Sangat bahagia sekali ya Bu ini perasaannya. Iya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bu Dian. Bu Tulus ini merupakan kepala sekolah muda berprestasi dan sangat berpotensi ya dalam berbagai bidang. Nah, di sini saya ingin berbagi bertanya-tanya mengenai pengalaman Ibu selaku menjadi kepala sekolah di sini. Nah, ketika Ibu menjadi kepala sekolah di sini, kira-kira ada tidak Bu permasalahan-permasalahan yang sering Ibu hadapi? Iya. Saya jawab langsung ini ya. Jadi begini Bu Dian, karena memang sekolah itu kan sebuah institusi ya, lembaga yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Tentu saja permasalahan-permasalahan itu banyak sekali ya timbul, baik itu yang melibatkan murid, kemudian permasalahan dari Bapak Ibu guru sendiri, kemudian kalau melibatkan murid berarti otomatis juga melibatkan wali murid begitu, bahkan mungkin dengan komite dan tokoh masyarakat. Jadi pernah ya. Ternyata itu permasalahannya sangat kompleks dan banyak sekali ya Bu. Iya betul sekali. Nah, itu kan ternyata beragam ya Bu masalahnya, dan itu kasusnya berbeda-beda nih Bu. Iya, tentu saja kasusnya berbeda-beda ya Bu Dian, antara tadi permasalahan satu dengan yang lainnya. Karena memang aktor yang terlibat kan juga berbeda begitu. Berarti ada beda aktor, beda kasus gitu ya. Wah, ini juga tantangan tersendiri ya Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu ini bisa mengidentifikasi suatu kasus yang merupakan mungkin bisa menjadi sebuah kebimbangan atau dilema seperti itu, bagaimana? Oh iya, jadi benar sekali ya Bu Dian ya. Kalau ada permasalahan itu kan kadang itu tidak hanya satu masalah ya, ada beberapa masalah yang
yang itu membuat saya harus berpikir 2 kali begitu ya, membuat tadi bingung ya, kebingungan atau dilema ya istilahnya. Dilema itu saya mau lihatnya seperti ini, kalau misalnya kasus-kasus itu adalah 2 kasus ya yang saling bertentangan, di mana yang satu benar tapi juga yang lainnya juga benar, ini saya anggap sebagai sebuah dilema etika begitu. Tapi ketika ada kasus yang 2 kasus misalnya ya, oh yang ini benar, yang ini salah, saya anggap sebagai bukan moral begitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa kasus yang merupakan dilema etika dan merupakan bujukan moral. Iya, sangat luar biasa. Kemudian saya juga ingin tahu, setelah Bu Tulus mengidentifikasi kasus, nah bagaimana jenengan bisa mengambil keputusan dalam suatu kasus, terutama kasus-kasus yang selama ini Ibu tangani, dan itu merupakan hal yang tidak mudah ya Bu. Tapi saya ingin berbagi pengalaman dengan Ibu. Bagaimana? Ya betul sekali Bu Dian. Jadi ketika ada permasalahan seperti itu, maka jangan langsung mengambil keputusan, tetapi kita tentukan langkah-langkah, ya ibaratnya prosedur lah ya, prosedur untuk pengambilan keputusan itu. Yang pertama yang jelas kita identifikasi dulu permasalahan yang ada apa, kemudian dari identifikasi itu kita cari inti masalahnya di mana sih gitu. Kemudian siapa saja yang terlibat di situ, itu kita cari tahu, kita gali siapa saja yang terlibat. Kalau sudah tahu aktornya yang terlibat siapa saja, itu kita akan mencoba mencari solusi bersama atau pengambilan keputusan. Tentu saja harus melibatkan beberapa pihak ya, kita tidak mengambil keputusan itu sendiri. Seperti itu ya Bu. Mungkin Bu Tulus bisa memperlihatkan bagaimana sih langkah-langkahnya, mungkin bisa dibagikan ke kita semua bagaimana langkah-langkah untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu Bu, bisa kita pelajari bersama. Jadi kalau tadi kan yang pertama ketika ada permasalahan, kita identifikasi dulu, masalah ini termasuk tadi pertentangan nilai itu termasuk dilema etika atau bujukan moral tadi ya, kita identifikasi. Kemudian kita cari akar atau inti masalahnya dari permasalahan tadi. Pasti kan dari satu masalah itu kalau kita gali lebih dalam itu pasti ada yang menjadi inti permasalahannya. Di situ setelah itu kemudian kita cari aktor-aktor atau pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan itu. Kalau sudah kita buat list ya siapa saja yang terlibat, kemudian kita lakukan komunikasi dan juga kolaborasi dengan beberapa pihak tadi, terutama yang terlibat dalam permasalahan tadi. Kemudian karena di sekolah itu kan saya tidak sendiri, ada bapak ibu guru yang bisa membantu, maka saya libatkan dewan guru. Kemudian kalau diperlukan mungkin kita bisa melibatkan komite sekolah maupun orang tua murid gitu. Jadi seperti itu ya Bu, langkah-langkahnya harus sesuai dengan prosedur dan kita harus berkolaborasi ya Bu. Betul sekali, kata kuncinya di situ, kolaborasi. Jangan sampai nanti keputusannya satu pihak dari saya sendiri Bu Dian ya, nanti bisa tidak win-win solution nih istilahnya. Kemudian kira-kira pada saat Ibu melaksanakan langkah-langkah tersebut, selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Iya, jadi kalau tadi langkah-langkah saya sudah saya utarakan tadi ya. Kemudian yang saya anggap efektif itu adanya komunikasi dan kolaborasi dengan beberapa pihak, itu sangat sekali membantu sekali dalam kita mengambil keputusan. Karena kalau kita sendiri yang mengambil keputusan kan kadang kita merasa buntu ya, merasa bingung. Tapi dengan adanya tadi komunikasi dan kolaborasi dengan beberapa pihak, insya Allah itu nanti bisa membantu kita untuk cepat menyelesaikan permasalahan. Kuncinya adalah komunikasi ya Bu. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu membuat jadwal terlebih dahulu atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kepada saya. Iya, baik Bu Dian. Kalau untuk permasalahan itu kan memang datangnya tiba-tiba ya, dan tentu saja nggak kita harapkan. Maka jadwal itu saya nggak punya. Tetapi prinsip saya ketika ada masalah maka harus segera mungkin saya selesaikan. Jangan sampai permasalahan ini kita biarkan berlarut-larut. Bahkan nanti sampai terekspos atau sampai keluar itu kan jangan sampai ya, karena memang permasalahan itu kan timbul di sekolah. Jadi ada baiknya permasalahan itu kita selesaikan intern ya dengan pihak-pihak yang ada di sekolah dan tidak sampai keluar gitu, keluar ke sekolah. Jadi
bisa kita selesaikan, cari solusi bersama dengan pihak-pihak yang di sekolah. Berarti ini langsung ya Bu, ketika ada masalah kita harus segera mungkin menyelesaikan. Iya, jadi nggak usah ditarget harus selesai berapa minggu, berapa hari, jangan. Ini langsung tadi sesuai dengan prosedur tadi ya. Sangat luar biasa sekali Bu. Jadi saya boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, silakan. Adakah sebuah faktor atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya, dalam pengambilan keputusan tadi kan saya tidak sendiri ya, saya melibatkan beberapa pihak gitu yang terkait. Jadi ada yang membantu saya tadi adalah adanya komunikasi dan kolaborasi dengan beberapa pihak. Tapi ada juga yang sangat membantu ini Bu Dian ya, karena kalau di sekolah ini kan saya baru dan juga masih muda. Saya merasa kurang sekali pengalaman saya, sehingga saya kadang membutuhkan bantuan orang lain kan di luar sekolah. Tentu saja orang yang sudah mempunyai pengalaman, yang banyak sekali pengalamannya di sekolah ini, dulu pernah menjadi kepala sekolah di sini, dan itu saya anggap sebagai senior atau yang bisa menasihati lah ketika ada permasalahan apa begitu. Solusinya dari beliau yang sudah banyak pengalaman itu saya gunakan untuk ini, menyelesaikan permasalahan yang mungkin kan kadang ada yang permasalahan yang sama ya, itu bisa kita ambil ilmunya dari situ begitu. Berarti kita juga harus terus berkolaborasi, entah itu dengan guru, tetapi juga kita harus mencari informasi dari orang-orang terdahulu ya Bu? Iya, betul sekali, karena tidak menutup kemungkinan permasalahan yang kita hadapi saat ini itu pernah dirasakan oleh beliaunya begitu ya, sehingga ilmunya kita ambil. Sangat luar biasa sekali jawaban dari Bu Tulus. Dan masih ada satu pertanyaan lagi Bu, boleh nggak? Siap. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini sangat menginspirasi saya, sangat menarik dan luar biasa. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan? Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu saya mengambil mengambil beberapa hal yang mungkin saya anggap itu penting sekali ketika kita mengambil keputusan ya Bu Dian. Yang pertama itu adalah kita jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Karena apa? Karena keputusan yang kita ambil itu jangan sampai menguntungkan salah satu pihak atau memberatkan pihak lain gitu. Jadi jangan tergesa-gesa. Dan yang kedua, lakukan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak ya yang ada di sekolah, itu semua kita libatkan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa keputusan yang kita ambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain maupun dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Itu yang berat ya, yang paling penting di situ. Jadi semua pertanyaan ini sudah dijawab sama Bu Tulus, dan ini sangat luar biasa sekali dan di luar ekspektasi saya. Saya ternyata mendapat pengalaman yang luar biasa dengan Bu Tulus ini. Kalau begitu terima kasih banyak ya Bu atas berbagi ceritanya, berbagi pengalaman kepada saya, dan ini sangat menginspirasi saya untuk saya lakukan dengan kehidupan sehari-hari, mungkin di rumah atau di sekolah. Iya, sama-sama. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah Muda yang berbakat ini, yaitu Bu Tulus. Saya rasa ini sebuah perbincangan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.